Assalamualaikum Mas Rateman. Waalaikumsalam. Nggih, rahayu. Rahayu, alhamdulillah. Nggih. Niki Mas Rateman mau menerangkan lukisan karya Mas Mansur yang kemarin temanya itu dari Sabang sampai Merauke. Nggih. Nggih. Monggo Mas, saged dijabarkan niku konsep dari lukisannya Mas Mansur niku seperti apa? Nggih, silakan. Ya, kalau dari sudut pandang saya ya Mas ya, lukisan ini tuh lebih menggambarkan kebinekaan. Jadi Mas bisa melihat semua yang ada di sini dari sebelah sana sampai sini. Di sini kan ada tempat peribadatan dari semua agama ada. Kemudian kerajaan-kerajaan, mulai kerajaan tertua di tanah Jawa, semuanya ada. Nggih, di atas niku ada burung Garuda. Ya. Niku menjelaskan apa, Mas? Kalau menurut pendapat saya ya Mas ya, Nggih. di atas burung Garuda, di bawah sini kerajaan. Kemudian dari Garuda itu ada akar. Ya. Kalau diterjemahkan bisa berarti rantai. Oh. Rantai ini mengikat semua yang ada di sini. Jadi semua kerajaan yang ada ini bersatu menjadi satu NKRI. Oh. Jadi kalau kita lihat ke sejarah zaman dahulu, Nusantara itu kan wilayahnya cuman tanah Jawa, itu pun cuman Jawa Tengah, Jawa Timur, sama Madura. Itu kalau Nusantara. Nah, setelah penjajahan, kemudian berkat perjuangan para leluhur kita, akhirnya bisa menyatukan semua kerajaan dari Sabang sampai Merauke menjadi satu negara, yaitu NKRI. Oh. Itu kalau menurut pengamatan saya. Oh, nggih. Dan secara kebetulan saya juga ikut istilahnya mendampingi Mas Mansur itu mulai dari awal karya yang ada di sini. Berarti Mas Ratman ini kurang lebih ya tahu dari awal sampai ini ya, sampai masa ini ya. Ya tahu pembuatannya Mas, cuman masalah maksud dan tujuannya ya tidak semua yang saya tahu, baru sedikit. Siap. Maksud dari tali tambang warna hijau niku apa, Mas? Tali yang itu Mas? Iya, mengikat niku. Ya itu termasuk mengikat semua yang ada di sini, semua kerajaan itu menjadi satu, satu kesatuan. Jadi fungsinya itu sama seperti akar yang sebagai rantai niku ya? Iya, sama. Oke. Halo Mas Rateman, di situ kok ada kalau alat masak niku maksudnya apa? Ini ya Mas. Ada gambarnya itu loh Mas. Kalau biasanya fungsinya apa Mas? Secara umum buat masak. Kalau buat masak itu ompreng, wajan, itu kalau buat masak. Kalau ini buat menyaring. Jadi dalam kehidupan itu selalu ada seleksi Mas, seleksi alam. Jadi ini menggambarkan kalau semua yang ada di bumi ini semuanya akan diseleksi. Itu kan di lukisan itu tutupi Mas. Ada kayaknya ada gong ya. Nah, itu di tengah-tengah gong itu terdapat bunga cempaka. Itu maknanya itu apa ya? Dapat di lukisan tersebut. Kalau bunga cempaka itu melambangkan kesetiaan Mas. Nah, gong itu melambangkan filosofinya itu ketuhanan. Jadi lebih ke kesetiaan pada Tuhan.
Itu lambang bunga cempaka yang ada di tengah gong itu. Nah, kenapa gong kok melambangkan ketuhanan? Kalau menurut saya ini ya Mas ya, gong itu kalau ditabuh kan gong. Kalau orang Jawa, supaya kita mengingat ingkang moho agung. Selamat malam Mas Ratman. Selamat malam Mas. Nyun sewu ya. Oke. Saya mau tanya. Itu bikinannya Pak Mansur ya. Iya. Katanya dari kotoran kebun. Tapi kok disertai dengan bebijian buahnya, ada ketan hitam, ada apa itu, ada makanan bulu, pokoknya buahnya. Itu maksudnya apa sih dia itu? Supaya Mas ini supaya kita itu tahu itu maksudnya gimana itu. Ada bebijian buahnya itu, ada juawut ya. Iya benar Mas. Bahkan ada apa itu seperti kuaci itu ya, ada juga itu. Ada ya. juga. Nah, itu maksudnya gimana? Untuk yang pertama kotoran kerbau. Kotoran kerbau ini kalau secara logikanya itu kan untuk kesuburan. Tapi secara filosofi kita itu diajari jangan memandang sesuatu itu dari rupanya. Meskipun rupanya itu menjijikkan, tapi ternyata bermanfaat. Jadi filosofinya kalau kita memandang satu sama lain, jangan memandang fisik, jangan merendahkan secara fisik. Bisa jadi barang yang kita anggap jelek itu lebih bermanfaat. Nah, untuk yang biji-bijiannya ini, berbagai macam biji-bijian, ini menggambarkan kalau tanah air kita ini tanah air yang subur, gemah ripah lojinawi. Ditanami apa saja bisa tumbuh. Nah, kira-kira niku bikin itu mendapat bisikan atau mengikuti kata batin atau seneng berkarya tapi itu maksudnya mungkin gini Mas, inspirasi dari Mas Mansur dalam membuat ini lukisan ini itu kan lukisan ini sangat bagus, detail dengan menggunakan beraneka ragam macam material. Ya. Nah, itu inspirasinya itu dari mana? Kena kok sampai bisa bisa membuat lukisan sedetail ini dan sebagus ini? Ya kalau biasanya ya Mas, secara umum karya seni itu kan tetap berawal dari imajinasi yang diekspresikan. Tapi kalau saya mengamati lukisan ini dan pengalaman saya sama beliau, saya paham beliau bukan lulusan dari Fakultas Seni, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau cuma imajinasi, saya kira tidak mungkin bisa tercipta lukisan seperti ini. Jadi ini lebih, kalau saya boleh bicara, itu semacam ilham. Ilham, dan beliau bisa mengekspresikan lewat media ini. Baik itu dengan bahan yang sepertinya sepele, tapi ternyata bisa jadi seperti ini. Yang jauh ya Mas Ratman. Iya Mas, silakan. Pak Mansur kok selalu bikin yang di atasnya kayak sawang ya, wong Jawa muni sawang, tapi itu apa ya bahannya kira-kira? Nah, itu pun menandakan apa sih kira-kira itu? Yang jauh kalau menurut Kang Mas Ratman gimana? Kalau itu melambangkan Jolo Sutro Mas. Nah, makna Jolo Sutro itu sendiri, mohon maaf saya belum berani mengungkapkan. Menunggu izin terlebih dahulu dari yang pembuat. Ya, oke, terima kasih Mas. Mas Ratman, di lukisan itu saya tertarik dengan adanya dua payung yang ada di sini. Payung tersebut itu, dari dua payung itu tersebut melambangkan apa sih dalam lukisan itu? Di tengah lukisan. Oh, tengah-tengah lukisan itu melambangkan singgasana Mas. Jadi ini adalah istana. Boleh diterangkan
Ini istananya Ibu Sima. Jadi kerajaan tertua di tanah Jawa. Posisinya di sini. Ada lagi. Nah, di sini itu bukan cuma kerajaan, Mas, tapi semua aspek kehidupan ada di sini. Seperti ini ya, ini menggambarkan laut. Ini akar bahari ini, Mas, yang ada di sini. Jadi ini dasar laut. Nah, kenapa kok laut ada di sini? Filosofinya apa? Kan gitu. Tetap jadi pertanyaan. Laut itu tempat apa, Mas? Yang banyak di laut itu apa? Ikan. Ikan. Tapi banyak orang ke laut itu tidak bisa melihat ikan. Ada yang bisa lihat ikan tapi tidak bisa mengambil. Ada yang bisa mengambil tapi tidak bisa membawa pulang. Nah, itu filosofi laut. Jadi dalam hidup kita itu harus bisa melihat, mengambil, membawa pulang. Kalau cuma melihat saja kan tidak ada hasilnya. Gitu ya, Mas. Iya.